Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin tanggal 30 Maret 2026 dalam Pekan Suci. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia untuk melaksanakan karya keselamatanmu. Ajarlah kami untuk semakin mengimani bahwa dalam sengsaranya Engkau mengampuni dan menebus kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita telah berada dalam Pekan Suci, puncak perjalanan iman kita. Hari ini sabda Tuhan mengisahkan sebuah peristiwa yang sangat indah sekaligus mendalam. Maria dari Betania meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, lalu menyekanya dengan rambutnya. Di tengah suasana yang penuh kasih itu, muncul suara yang berbeda, suara Yudas Iskariot yang mempertanyakan tindakan tersebut. Peristiwa ini mengajak kita untuk masuk ke dalam dua sikap hati, kasih yang total dan perhitungan yang dingin. Dalam Pekan Suci ini, kita diajak bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana sikap hati kita terhadap Yesus?
Maria tidak setengah-setengah. Ia memberikan yang terbaik, bahkan yang paling mahal kepada Yesus. Tindakannya tampak berlebihan di mata manusia, namun bagi Maria, kasih tidak pernah diukur dengan hitungan untung rugi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup kita di zaman sekarang, seringkali kasih kita menjadi perhitungan, atau kita memperhitungkan untung rugi. Kita memberi kalau ada balasan, kita melayani kalau dihargai, kita mengasihi kalau diperlakukan baik. Namun kasih sejati selalu melampaui perhitungan. Pekan suci adalah undangan untuk belajar mencintai seperti Maria, memberi diri, memberi waktu, memberi perhatian tanpa syarat. Berbeda dengan Maria, Yudas melihat peristiwa itu dari sudut pandang yang lain, kerugian ekonomi. Ia berbicara tentang kepedulian orang miskin, tetapi Injil mengungkapkan bahwa hatinya tidak tulus. Ia justru munafik. Ia seakan-akan peduli dengan orang miskin, tapi ternyata untuk menutupi niat busuknya sebagai seorang pencuri, karena ia selalu mencuri uang dari kas yang ia pegang. Untuk menutupi kemunafikan dan kebusukan hatinya itulah, maka ia lalu berpura-pura seakan-akan peduli dengan orang miskin. Dalam menjalani hidup kita ini, kita pun selalu atau terkadang juga punya sikap demikian. Kita melakukan kebaikan tetapi memiliki motivasi yang tersembunyi. Misalnya, ketika musim kampanye, banyak orang memberikan sumbangan-sumbangan tapi punya motivasi supaya nanti dipilih, atau memberikan sumbangan sana-sini tapi motivasi supaya nanti akan dibalas. Kita tampak rohani tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita lebih sibuk menilai orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Suka memuji dan mengangkat diri sendiri, seakan-akan orang lain itu tidak buat apa-apa. Prapaskah, terutama pekan suci, adalah waktu untuk memurnikan hati, agar apa yang kita lakukan sungguh lahir dari kasih, bukan dari kepentingan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menyikapi kata-kata orang yang sinis terhadap perbuatan Maria yang meminyaki kepala Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya, maka Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus mengingatkan bahwa waktunya sudah dekat. Maria tanpa sepenuhnya sadar telah melakukan sesuatu yang sangat bermakna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering tidak menyadari betapa berharganya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam Ekaristi, dalam sabdanya, dalam sesama, dalam peristiwa sehari-hari. Kita mudah menganggapnya biasa, bahkan mengabaikannya. Pekan suci adalah saat untuk berhenti sejenak dan sungguh menghargai kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Di awal pekan suci ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, menjadi seperti Maria atau seperti Yudas. Apa yang kalian pilih? Apakah memilih Maria atau Yudas? Apakah kita akan mengasihi dengan tulus dan total, atau kita akan hidup dengan hati yang penuh perhitungan seperti ditunjukkan oleh Yudas itu? Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus mempersiapkan hati kita untuk mengikuti Yesus dengan kasih yang lebih dalam, dengan iman yang lebih hidup, dan dengan hati yang lebih murni. Karena perjalanan menuju salib adalah perjalanan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menerima kasih yang tulus dari Maria, dan Engkau juga melihat hati yang tertutup dari Yudas. Kami kadang di hadapan-Mu, dengan segala kami datang di hadapan-Mu,
dengan segala kelemahan kami. Seringkali kasih kami setengah hati dan tindakan kami dipenuhi kepentingan diri. Seringkali dalam hidup kami munafik, kami tampak seakan-akan orang saleh, tapi hati kami penuh dengan kebusukan. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan tulus, tanpa perhitungan dan tanpa syarat. Bukalah hati kami agar mampu melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Di pekan suci ini, persiapkanlah hati kami untuk berjalan bersama-Mu menuju salib, agar kami pun boleh mengambil bagian dalam kebangkitan-Mu. Semoga hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, seperti minyak narwastu yang dicurahkan oleh Maria. Semoga hidup kami Engkau selalu jaga dan Engkau lindungi. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.